Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrila Nur Khalifah dari kelas 11 PKM 1 nomor absen 02. Saya ingin menjelaskan tentang peran Indonesia di organisasi PBB. Saya akan memberikan penjelasan tentang peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan. Sejak tahun itu pula, PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar, seperti ketika terjadi agresi militer Belanda I. Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk komisi 3 negara yang membawa Indonesia Belanda ke meja perundingan Renville. Ketika terjadi agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia Belanda dalam perundingan Romroyen. Pemerintah RI mengutus Lambertus Nicodemus Palar sebagai wakil tetap RI yang pertama di PBB. Duta Besar Palar bahkan telah memiliki peran besar dalam usaha mendapatkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia pada saat konflik antara Belanda dan Indonesia pada tahun 1947. Duta Besar Palar memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB dan di Dewan Keamanan. Pada saat itu, Palar hanya memiliki peninjauan di PBB karena Indonesia belum mendapat anggota pada saat itu. Pada saat berpidato di muka sidang Majelis Umum PBB ketika Indonesia diterima sebagai anggota PBB, Duta Besar Palar berterima kasih kepada para pendukung Indonesia dan berjanji bahwa Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB. Posisi wakil tetap RI dijabat hingga tahun 1953. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya, ECOSOC, Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, dan FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda yang mengemban misi perdamaian di berbagai negara yang mengalami konflik. Pencapaian Indonesia di Dewan Keamanan atau DKPBB adalah ketika pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 1974 sampai 1975. Indonesia terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota tidak tetap DKPBB untuk periode 1995 sampai 1996. Dalam keanggotaan Indonesia di DKPBB pada periode tersebut, wakil tetap RI Nugroho Wisnumurti tercatat 2 kali menjadi presiden DKPBB. Terakhir, Indonesia terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota tidak tetap DKPBB untuk masa bakti 2007 sampai 2009. Proses pemilihan dilakukan Majelis Umum PBB melalui pemungutan suara dan dengan perolehan 158 suara dukungan dari keseluruhan 190 negara anggota yang memiliki hak pilih. Di Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission, Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Muchtar Kusumaatmadja sebagai anggota ILC pada periode 1992 sampai 2001.
Pada pemilihan terakhir yang berlangsung pada sidang Majelis Umum PBB ke-61, Duta Besar Nugroho Wisnumurti terpilih sebagai anggota ILC periode 2007 sampai 2011. Setelah bersaing dengan 10 kandidat lainnya dari Asia dan terpilih kembali untuk masa tugas 2012 sampai 2016. Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM yang untuk periode 2007 sampai 2010 melalui dukungan 165 negara anggota PBB. Ini adalah contoh gambar dokumen pengiriman misi Garuda pada tahun 1956. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.